Nah, untuk di video yang ketiga ini ada yang berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, yaitu sekarang kita bahas soal Persebaya lawan Persikabo, sama kita akan bahas sedikit soal pengistirahatan pelatih dari Persebaya yaitu Coach Aji Santoso. Jadi, meskipun Persebaya kalah lawan Persikabo, tapi sebenarnya kalahnya pun juga bukan kalah yang bisa dibilang kalah yang mengecewakan, karena menurutku kembali lagi kalah itu macam-macam. Ada kalah yang emang bener-bener kalah karena performnya berantakan, ada kalah yang karena emang nggak beruntung aja. Ada dua kekalahan itu, dan menurutku Persebaya itu kekalahan yang kedua, yaitu kekalahan karena emang kurang beruntung aja, seperti itu. Jadi kenapa kok kalahnya kurang beruntung, inilah kita bahas sekarang. Jadi 2 gol dari Persikabo itu karena pertama karena emang ada kesalahan dari pemain Persebaya pada saat Persikabo dapat counter attack, dia passing ke pemain bagian kiri, pemain kiri yang punya punya speed yang cukup bagus, dan itu kosong aja gitu, nggak ada yang bisa mengantisipasi, dan akhirnya terjadilah gol. Jadi emang ada kesalahan dari pengantisipasian pemain satu ini, pemain Persikabo ini. Mungkin kalau kalian yang nonton pasti tahu lah pemain siapa. Gol yang kedua kayak kesalahan dari pemain Persebaya sendiri, dari pemain Persikabo, umpan lambung, dan umpan lambungnya hampir gol, kena tiang. Terus habis itu pemain depannya Persikabo dapat rebound, akhirnya dapat pantulan dari tiang, akhirnya dia bisa cetak gol. Jadi bukan berdasarkan set play, bukan berdasarkan dari uh, high press, main high press. Jadi menurutku di satu sisi juga ya ini kalau gol kedua ya kurang beruntung aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk gol pertama gua rasa ya emang ada kesalahan dari pemain back itu sendiri. Di sisi lain, kalau dari serangan gua rasa emang Silvalente itu emang punya peran yang cukup luar biasa ya, sangat vital banget untuk ngatur serangan, karena bener-bener kelihatan serangannya itu tidak terlihat, kombinasi passing-passingnya itu nggak terlihat sama sekali. Main long ball, overlap. Bruno Moreira cuma ya main individu sendiri. Victor juga nggak dapet supply. Song Uyong juga kadang-kadang ya shooting sendiri. Itu yang menurutku kurang efektif buat akhirnya bisa ya Persebaya akhirnya bisa cetak gol gitu. Meskipun Persebaya juga banyak peluang, tapi kita kasih jempol ke pertahanannya Persikabo itu luar biasa, terutama kipernya. Wih gila tuh, digempur habis-habisan. Gue pikir Syarul Trisna nggak ada, kayaknya udah nggak ada penggantinya sama sekali, maksudnya yang emang bisa seperti Syarul Trisna. Ternyata luar biasa, Persikabo punya satu kiper yang luar biasa tuh, digempur habis-habisan, tendang dari posisi mana aja dia bisa clean sheet lah istilahnya. Itu sih, jadi kurang efektif dari serangan, terlalu banyak long ball, umpan-umpan lambung yang gak efektif sama sekali, kadang-kadang passing juga dari pemain lokal kayak Iqbal, Catur juga kurang maksimal, dan kurang kerjasama gitu antara Victor, Bruno Moreira sama Matsu Yamamoto. Ketika mereka sudah di depan, bola di depan, serang nyerang udah kayak main sendiri, kayak bingung mau ngapain. Itu yang bikin akhirnya ya Persebaya susah banget untuk cetak gol. Mungkin bisa aja buat pertandingan selanjutnya untuk serangan lebih dikompakkan lagi, main passing pendek. Kayaknya kayak pas preseason lah, preseason tuh luar biasa loh Persebaya, itu keren banget mainnya. Ya mainnya sama kayak gitu. Dan gue nyaranin coba Victor diganti sama Ferdinand Sinaga untuk rotasi lah. Kalau misalnya emang
nggak perform, ya mau nggak mau coba ganti untuk rotasi, ganti variasi naga, kayaknya jauh lebih mobile dan semoga ya bisa itulah lebih bisa diajak kerjasama gitu, dari passing-passing pendek. Itu aja sih dari serangannya, kurang kelihatan kompak, kurang kelihatan passing-passing kombinasi segitiga pendek-pendeknya itu menurutku kurang banget lawan Persikabo tadi. Jadi itulah kenapa Persebaya akhirnya susah cetak gol, ya karena itu tadi prosesnya. Dan hal yang kedua yang gue mau bahas tadi gue sebutin, yaitu Coach Aji Santoso diistirahatkan. Sebelum-sebelumnya kalian bisa nonton di videonya bal-balan di TikTok. Gue selalu bilang bahwa mengganti pelatih itu bukan solusi. Untuk bisa akhirnya lu punya target juara. Untuk bisa juara, gue rasa emang banyak sekali faktor. Mungkin gue kutip contohnya adalah Pep Guardiola. Pep Guardiola tuh pernah ngomong di interview habis pertandingan kalau nggak salah. Dia pernah ngomong, wartawannya nanya soal kalau misalnya kamu nanganin tim yang mungkin lebih mediocre, tim mediocre, apakah lu bisa percaya bahwa tim bisa menang? Dan dia menjawab bahwa ya dia hanya manusia, kalau lu kasih pemain yang mediocre semua, tim mediocre, ya gue sih nggak mengharapkan juara sama sekali. Bukan berarti pemain-pemain Persebaya itu mediocre semua, enggak. Cuma dibandingkan sama musim-musim yang lalu, gue rasa untuk target gue juara kayaknya nggak begitu realistis. Kalau dilihat dari komposisi pemain sekarang, terutama mungkin pemain lokalnya, dibandingkan sama musim pada saat Corona ya 2021 itu mengerikan. Lu ada Samsu Arif, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, ya kan? Maksudnya pilar pelat pemain-pemain lokalnya tuh oke-oke semua gitu. Coba bayangkan kalau pemain-pemain lokalnya itu tetap dipertahankan sampai sekarang, mungkin ditambah center backnya Dusan, oke lah. Terus dari Korea Song Iyong, Bruno Moreira main, Matsumaya Moto main oke. Gua rasa salah satu kontender juara gitu. Minimal bisa masuk Championship Series. Tapi kalau lu lihat pemainnya kemarin, mungkin yang paling pemain lokal yang menurutku paling menonjol ya di Persebaya itu, ya selain Hernando Ari, gue sih lebih lihat Reva Adi Utama yang mantan pemainnya Madura United itu oke loh itu, makanya kan sering dimainin terus. Jadi menurutku kalau Persebaya hanya pingin juara dan dengan melihat hasil kekalahan ini, gue rasa nggak fair. Kenapa nggak fair? Karena ya apa yang lu kasih itu ya nggak sesuai dengan keinginan lu buat juara gitu. Kalau menurut gue, kecuali kalau komposisi tim lu kayak Persija, itu kan semua pemain nasional, pemain lokalnya kan hampir main timnas semua tuh. Maman Abdurrahman, Rizky Ridho, siapa lagi sebutin, Abimanyu, Rio Fahmi, Firsa Andika, Rico Simanjuntak, itu kan pengalaman timnasnya kan luar biasa. Nah sedangkan Persebaya sekarang gua rasa agak berat kalau dituntut buat akhirnya juara, dan butuh waktu untuk bisa akhirnya pemain-pemain ini bisa bermain sebagai tim lah istilahnya. Jadi apakah gue setuju atau tidak setuju kalau Coach Aji Santoso mungkin kalau udah tidak menjadi pelatih Persebaya? Gue sih nggak setuju, karena permasalahannya itu bukan di pelatih. Karena mungkin gue akan bikin video selanjutnya, mungkin apa sih timing atau waktu ketika lu boleh pecat pelatih. Nah itu ada beberapa faktor yang mungkin gue akan kasih tahu. Cuma sekarang gue bilang bahwa sebenarnya ini kesalahannya atau mungkin yang bisa direfleksi itu masalah target musim ini. Dengan komposisi tim yang lu kasih dan juga target lu itu menurutku kurang realistis gitu. Itu yang bikin akhirnya mungkin karena beban juga,
lihat kekalahan berapa kali akhirnya ya udah deh rame kan mau out atau enggak. Jadi gue melihat bahwa memecat pelatih itu bukan solusi, harus dilihat secara keseluruhan. Dan menurutku ini masalah ekspektasi aja. Menurut gue ini masalah ekspektasi. Kalah sekali, 2 kali, 3 kali udah ya udah bingung gitu aja. Padahal guys, ini masih pertandingan ke-6, nggak perlu terlalu yang aduh khawatir ini gimana. Dan masalah kalah, gua rasa itu kembali lagi harus rundingan juga ke pihak manajemen. Coach Aji Santoso juga dikasih semacam saran gimana serangannya lebih efektif. Gua rasa jauh lebih bagus seperti itu, dikasih saran ke manajemen staff daripada hanya sekedar mencat pelatih. Jadi itu aja untuk pembahasan soal ya masalah manajemen Persebaya soal coach Aji Santoso dan juga review pertandingan Persebaya lawan Persikabo. Bye guys.